Jika kalian nasabah pinjol legal atau kalian nasabah pinjaman online ya, kalian wajib sekali mengetahui 5 aturan OJK ini tentang pinjaman online. Kenapa saya bilang kalau kalian nasabah pinjaman online, kalian wajib sekali mengetahui 5 aturan OJK ini. Nah, ini penting sekali ya. Apalagi kalau kalian nasabah pinjol legal, sebenarnya itu wajib sekali kan mengetahui aturan OJK ini. Karena yang pertama yang harus kalian ketahui ya, sebenarnya DC pinjol legal itu takut kepada nasabah yang mengetahui tentang aturan OJK. Kenapa bisa takut? Karena mereka sadar kalau mereka ini banyak melanggar aturan dari pihak OJK. Jadi itulah pentingnya kalian mengetahui 5 aturan OJK ini untuk pinjol legal atau untuk DC pinjol legal. Nah, apa sih 5 aturan OJK ini? Oke, baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke TKP-nya. Oke, jadi untuk pertama sudah jelas ya, kalian nasabah pinjol legal atau kalian nasabah pinjaman online. Nah, di sini saya akan langsung saja ke intinya. Yang pertama yang saya bahas yaitu aturan penagihan dulu ya, atau aturan cara penagihan. Yang pertama yaitu mengancam kalian. Nah, dimana DC pinjol legal ini ya, kalau kalian gagal atau kalian telat bayar ya, sudah dipastikan pasti mengancam kalian ya. Nah, sebenarnya itu dilarang oleh pihak OJK atau dilarang keras ya, DC pinjol legal mengancam kalian. Kalian bisa lihat sendiri aturannya. Jadi sudah jelas kalau DC pinjol legal mengancam kalian, sudah jelas mereka ini melanggar aturan dari pihak OJK. Kalau mereka mengancam kalian, kalian berikan saja aturan OJK ini. Saya berjamin DC pinjol legal tersebut tidak akan lagi mengancam kalian. Kenapa? Karena mereka takut dilaporkan ke pihak OJK. Mereka juga takut dikeluarkan dari pihak OJK ya. Kalian harus mengetahui hal itu. Nah, itu untuk aturan yang pertama tentang cara penagihan. Dan untuk yang kedua masih sama tentang cara penagihan, yaitu meneror kalian. Nah, pasti kalian berpikir ya, bahwa meneror kalian itu sah-sah saja karena kita ini galbay atau tidak bisa membayar pinjaman kita di pinjol legal. Padahal dalam aturan OJK itu sudah dijelaskan, bagi setiap DC pinjol legal atau setiap DC pinjaman online itu dilarang menagih secara terus-menerus, atau bahasa kasarnya yaitu meneror. Nah, kalian bisa lihat sendiri aturannya. Di situ sudah dijelaskan ya, bahwa DC pinjol legal dilarang untuk menagih secara terus-menerus atau meneror kalian. Jadi kalau DC pinjol legal meneror kalian ya, berarti sudah jelas DC pinjol legal ini sudah fix melanggar aturan dari pihak OJK. Jadi kalau kalian diteror oleh DC pinjol legal, kalian berikan saja aturan OJK ini kepada DC pinjol legal tersebut. Itu untuk aturan yang kedua. Dan untuk aturan yang ketiga yaitu tentang bunga pinjaman. Maksudnya tentang bunga pinjaman seperti apa? Yaitu tentang bunga galbay kalian ya, atau saat kalian tidak bisa membayar pinjaman kalian di pinjol legal. Jadi seperti ini ya, jumlah bunga pinjaman kalian itu maksimalnya 50% dari jumlah pinjaman kalian. Contoh saja seperti ini, kalian melakukan pinjaman 1 juta di pinjol Aku-Laku. Nantinya kalau kalian galbay atau kalian tidak bisa membayar pinjaman kalian ya, nah maksimalnya bunga kalian itu 50%, berarti 500.000. Jadi totalnya hutang kalian itu 1,5 juta. Tapi kalau hutang kalian misalnya, tapi kalau bunga kalian berkali-kali lipat ya, kalian melakukan 1 juta, bunga kalian sampai 3 juta atau 4 juta. Nah, kalian gak usah bayar pinjol seperti itu ya, atau pinjaman online seperti itu. Kalian bayar saja pokoknya kalau kalian niat mau bayar. Tapi kalau kalian tidak mau bayar ya, kalian gak usah bayar ya. Kenapa? Karena mereka ini sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Yaitu untuk aturan yang ketiga tentang bunga pinjaman. Dan untuk aturan yang keempat yaitu tentang DC lapangan pinjol legal atau PC. Maksudnya tentang DC lapangan bagaimana? Jadi seperti ini ya, DC lapangan pinjol legal datang ke rumah kalian itu ada jam-jamnya ya. Jadi DC lapangan pinjol legal ini datang ke rumah kalian itu ada jamnya ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau mereka datang jam 6 pagi ke rumah kalian, kalian tolak DC lapangan tersebut. Dan kalau mereka juga datang jam 9 malam ke rumah kalian, kalian tolak DC lapangan tersebut. Kenapa? Karena tadi mereka ini sudah ada aturannya dari pihak OJK, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, itu untuk aturan yang keempat. Dan untuk aturan yang kelima, sebenarnya ini aturan yang bikin kalian bahagia ya, atau bikin kalian senang. Bagaimana tidak senang? Karena hutang kalian dihanguskan atau dilunaskan. Lah, kenapa bisa dihanguskan atau bisa dilunaskan? Kan baca sendiri aturannya.
di mana di dalam aturan tersebut dijelaskan bagi setiap nasabah yang galbay atau bayar lebih dari 90 hari atau 3 bulan, maka utangnya dihanguskan atau dilunaskan, dan pihak pinjol legal atau DC pinjol legal itu dilarang menagih atau datang ke rumah kalian. Tapi ada resikonya nama kalian masuk SLIK OJK. Apa resiko jika nama kita masuk SLIK OJK? Resikonya kalian tidak bisa lagi meminjam di pinjol-pinjol legal lainnya atau di pinjol yang ada di Indonesia ini, karena tadi nama kalian sudah masuk daftar hitam. Nah, kita kembali lagi ke topik, yaitu aturan yang kelima. Apakah benar utang kita dihanguskan atau dilunaskan oleh pihak OJK, dan bagaimana caranya? Nah, untuk caranya kalian bisa simak video saya yang ini. Dan kalau kalian perlu bukti, kalian bisa simak video saya yang ini. Untuk linknya saya sudah siapkan di deskripsi video ini. Kalian bisa langsung klik saja. Oke, jadi itulah 5 aturan OJK yang wajib kalian ketahui ya, kalau kalian ngerasa nasabah pinjaman online atau kalau kalian ngerasa nasabah pinjol legal. Oke, jadi mungkin saja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian semua nasabah pinjol legal atau buat kalian semua nasabah pinjaman online. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.